Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman kubis, salah satu sayuran populer yang tidak hanya dikenal karena rasanya yang renyah, tetapi juga nilai gizi yang tinggi. Dalam video kali ini, Mas Ade akan berbagi tips dan trik tentang perawatan tanaman kubis yang mudah, biaya yang terjangkau, serta bagaimana cara mendapatkan hasil panen yang melimpah. Yuk, simak bersama perjalanan budidaya kubis yang inspiratif ini dan pelajari ilmu berharga yang bisa kita adopsi untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Tanaman kubis adalah salah satu tanaman sayuran yang populer di kalangan petani dan pecinta bercocok tanam. Dikenal dengan daun-daunnya yang padat dan tekstur yang renyah, kubis memiliki nilai gizi yang tinggi dan mengandung banyak vitamin dan mineral penting. Ada beberapa tips perawatan yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang berlimpah. Pada video kali ini akan membahas bagaimana cara budidaya tanaman kubis dengan pola perawatan mudah, biaya perawatan yang murah, serta dengan hasil panen yang melimpah dan mewah. Mas Ade, musim kemarau sekarang ini, beliau fokus budidaya tanaman kubis. Padahal kami sudah mengenal beliau yang identik dengan cara perawatan dan ilmu yang beliau sajikan kepada kita semua. Layak kami jadikan masternya budidaya tanaman, khususnya komoditas hortikultura. Mas Ade ini selalu mempunyai ciri khasnya saat budidaya tanaman apapun. Ciri khasnya adalah beliau kerap sekali budidaya tanaman di lahan bekas tanpa olah lahan, dan juga manajemen biaya perawatan seminimal mungkin. Akan tetapi yang dibuat heran ada pada hasilnya. Bukan sebuah tip dan trik yang mudah pastinya, tetapi bersama beliau akan selalu ada ilmu yang menarik dan siap diadopsi untuk sahabat petani semua. Beliau sendiri pun tidak pernah sungkan untuk membagikan ilmu bertaninya. Saat ini, tanaman kubis beliau sudah berumur 70 hari setelah tanam, dengan jumlah tanaman 25.000 tanaman. Untuk harga pasaran sekarang, beliau menjelaskan berada di angka 2.500 sampai 2.700 per kilogram. Meski sudah akan memasuki masa panen, tawaran sudah mulai masuk. Terakhir, tanaman kubis beliau sudah ditawar keseluruhan tanaman 100 juta, tetapi beliau belum mempunyai niatan untuk melepasnya. Tidak berani langsung menerima tawaran tersebut, sebab beliau meyakini untuk 20 hari ke depan harga jualnya akan mengalami kenaikan. Jadi, beliau memilih untuk sabar menunggu agar mendapatkan nilai jual yang lebih menguntungkan. Target tonase beliau keseluruhan tanam kubisnya di angka 60 ton. Jadi, satu tanaman target beliau sekali petik berbobot 2,5 kg. Menurut kami, hal itu tidak ada yang tidak mungkin untuk seorang Mas Ade, karena ilmu serta pengalaman beliaulah yang berbicara. Sesosok Mas Ade mampu bisa mewujudkan ekspektasinya. Varietas Grand 11 menjadi varietas tanaman kubis pilihan Mas Ade. Menanam kurang lebih 25.000 tanaman. Jarak tanam yang beliau terapkan yaitu berjarak 50 x 50 cm. Dengan satu bedengan, beliau menggunakan 3 lajur. Dengan jarak tanam 50 cm saja pun sudah terlihat seperti padat merayap. Dipenuhi tanaman kubis yang berarti mengidentifikasikan tanaman beliau sehat dan tumbuh optimal. Petani kubis lainnya selalu mengeluhkan saat budidaya tanaman kubis. Yang kerap menjadi masalah adalah penyakit akar gada. Penyakit satu ini memang sangat riskan menyerang tanaman kubis, yang nantinya akan berdampak terhadap kelayuan tanaman. Tetapi sampai sejauh ini tanaman kubis beliau masih aman dan bebas penyakit. Ternyata permasalahan tersebut bisa kita tidak ambil pusing.
Rahasia dari beliau untuk menekan potensi serangan akar gada harus memperhatikan kondisi tanah serta wajib pengaplikasian asam humat. Mas Ade menegaskan bahwa dengan pengaplikasian asam humat berpengaruh terhadap serangan akar gada. Peran asam humat adalah salah satunya adalah sebagai penyangga pH agar tetap dalam kondisi stabil. Keterkaitan dengan penyakit akar gada yang identik dengan mulai ditimbulkan tanah yang masam, sehingga membuat pH tanah turun atau drop. Ketika pH tanah mulai turun, akan dengan mudah menjadi media tumbuh jamur patogen, dan dimulai dengan adanya jamur patogen inilah yang menyebabkan penyakit akar gada. Pengaplikasian asam humat power soil, beliau menggunakan dosis 2 kg dan dicampurkan dengan pupuk KNO3 merah 2 kg yang dilarutkan ke dalam 200 liter air. Pengaplikasian ini mulai beliau kocorkan di umur 20 hari setelah tanam. Menginjak umur 40 hari setelah tanam, beliau kocor kembali dengan power soil 2 kg dan KNO3 putih 2 kg yang beliau larutkan ke dalam 200 liter air. Cukup dengan 3 bahan saja, dan beliau melakukan kocor sebanyak 2 kali, yakni di umur 20 dan 40 hari setelah tanam. Yang menjadi ciri khas Mas Ade dalam berbudidaya tanaman apapun, beliau kerap menanam tanaman di lahan bekas, tanpa rombak lahan dan di lahan bekas tanaman cabai. Meski mulsa yang beliau pakai pun tidak beliau ganti, beliau cukup menaburkan pupuk kandang ayam yang sudah terfermentasi dengan baik selama 6-12 bulan. Beliau berikan tepat di lubang tanam. Cukup dengan pupuk kandang ayam tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Sistem irigasi yang beliau lakukan adalah dengan cara penggenangan. Beliau mulai lakukan di fase vegetatif sampai fase generatif. Interval penggenangannya beliau lakukan 1 minggu sebanyak 2 kali. Proses penggenangan, beliau alirkan air pada area parit tepatnya bagian bawah plastik mulsa, tidak sampai menyentuh tanaman budidaya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, beliau menambah berupa nutrisi tambahan via spray menggunakan Mordenfol Cover WP. Untuk dosis Mordenfol 500 ml dan Cover WP 500 gram yang dilarutkan ke dalam 200 liter air. Pengaplikasiannya beliau lakukan selang sehari penanaman sampai di umur 50 hari setelah tanam dengan interval penyepraian 1 minggu sekali. Menurut beliau, kombinasi dua nutrisi ini memberikan efek warna hijau dan pertumbuhan terutama segi bobot yang seragam. Setelah memasuki fase generatif atau mulai mendekati masa panen, beliau mengupayakan untuk turut memberikan unsur kalium. Beliau baru mengaplikasikan pupuk kalium sekali, dan kedepannya akan beliau aplikasikan kembali sebanyak 2 kali. Pupuk kalium yang beliau gunakan yaitu pupuk Kalinet. Menjadi sebuah pertanyaan tentunya, unsur kalium sangat cocok untuk bunga dan buah, sedangkan tanaman kobis hanya daun. Mas Ade pun menegaskan bahwa dengan aplikasi kalium, daun kobis akan lebih padat, keras, dan tebal. Dengan begitu, menurut Mas Ade, akan ada untungnya dalam membantu proses fotosintesis. Hama yang kerap menyerang tanaman kobis seperti ulat dayak dan kutu-kutuan, beliau kondisikan dengan insektisida merek dagang Cimegra dan Logamet. Aplikasi beliau rolling atau bergantian dengan dosis 50 ml yang dilarutkan ke dalam 200 liter air. Tidak bermuluk-muluk dalam melakukan perawatan tanamannya. Kunci keberhasilan budidaya tanaman kobis dan pengendalian penyakit yang tepat adalah memperhatikan pengkondisian tanah serta aplikasi asam humat. Cukup memperhatikan 2 hal itu. Pola perawatan yang dilakukan akan mudah dan mampu menekan estimasi biaya perawatan. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang budidaya tanaman kobis bersama Mas Ade. Semoga tips dan ilmu yang beliau bagikan dapat bermanfaat dan menginspirasi sahabat dalam berkebun. Jika sahabat suka dengan konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kami juga ingin mendengar pengalaman sahabat dalam budidaya tanaman. Jadi, silakan berbagi di kolom komentar di bawah.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.